Jika seseorang mengatakan kamu berubah, maka apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu Saudara? Jikalau seorang suami, istri berkata, kamu berubah. Atau teman, sahabat, kenalan kita, dia tiba-tiba berkata kepada kita, kamu berubah. Apa yang menjadi respon kita? Apakah sedih atau senang kalau dia bilang kita berubah? Dijawab Bapak Ibu, sedih apa senang? Nah, itu dia. Bapak Ibu, berubah bisa ada dua arah. Satu, berubah yang positif. Berarti kalau orang berkata kita berubah, berarti ada perubahan hidup yang bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Sehingga berkata kamu berubah menjadi lebih baik. Tapi jika orang berkata kamu berubah, berubahnya itu adalah kamu semakin buruk, maka tentu itu akan memberikan dampak yang buruk bagi orang sekitar kita. Kalau suami berkata kepada istrinya, kamu berubah deh. Yang dulu rajin masak, sekarang gak pernah masak. Kamu berubah, yang dulu rajin bikin kopi, sekarang jangankan kopi. Sarapan pun tak ada. Tentu perubahan itu punya dua sisi. Ada yang berubah ke negatif, dan ada yang berubah ke positif. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita di tempat ini suatu saat orang terdekat kita, suami kita, istri kita berkata kepada kita, kamu berubah luar biasa di dalam Tuhan. Kamu semakin hari semakin baik karena engkau ikut Tuhan. Bukan sebaliknya, suami atau istri kita berkata kepada kita, kamu berubah, ikut Tuhan kok malah begini. Ikut Tuhan kok malah semakin tidak bisa mengurus suami. Ikut Tuhan kok perkataannya semakin tidak membangun. Tapi kita rindu satu saat teman kita, sahabat kita, istri suami kita berkata, kamu berubah, banyak sekali berubah yang dari tidak baik menjadi baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita baca satu ayat di 1 Yohanes 5:16 dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata saya Kristen. Nah, Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Dengan kata lain ada pengakuan bahwa saya adalah pengikut Yesus. Kalau kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, maka harus disertai dengan satu tindakan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, seorang anak akan dibilang semakin mirip bapaknya ya. Tidak mungkin dikatakan begini. Anaknya semakin mirip tetangganya ya. Itu tanda tanya Bapak Saudara. Tetapi justru kalau kita mengatakan saya Kristen, maka biarlah semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Karena apa Bapak Saudara? Di bagian atas saya tulis, pengenalan akan Kristus pasti akan mendorong kita untuk berubah menjadi serupa dengannya. Amin. Kalau kita mengenali Yesus, maka ada dorongan di dalam diri saya dan saudara untuk berubah menjadi seperti Dia. Kalau kita mengidolakan Yesus, kalau kita ngefans berat sama Yesus, maka ada dorongan dalam diri kita untuk berubah semakin hari semakin mirip seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya divisi gereja kita adalah menjadi seperti Yesus. Karena itu adalah finish kita, goal terakhir kita, tujuan kita beribadah seperti itu. Kalau kita mengidolakan seseorang, saya pasti percaya kita berusaha membuat diri kita seperti yang kita idolakan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara punya mungkin artis favorit, mungkin punya seseorang sosok yang dijadikan teladan.
Bahkan teladan itu gak jauh-jauh. Bisa jadi orang tua kita jadi teladan. Maka kita akan berusaha meniru cara dia bicara, cara dia duduk. Supaya ada kebanggaan tersendiri kalau dibilang semakin mirip ya. Kalau kita mengidolakan seseorang, kita akan berusaha menjadi seperti dia. Sebaliknya, kalau kita mengidolakan Tuhan Yesus, kita juga akan berusaha seperti Tuhan Yesus. Makanya dikatakan apa? Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jangan sampai kita Kristen tapi Kristennya cuma KTP. Jangan kita sampai Kristen tapi terbatas hanya aksesoris Kristiani yang kita pakai. Pakai kalung, pakai kaos I love you Jesus. Pakai segala macam lah yang menunjukkan bahwa saya Kristen. Bapak Ibu Saudara, bukan aksesoris yang menjadikan Anda semakin serupa dengan Kristus. Saya mau katakan begini. Bukan kalung salib yang membuat Anda dikenal sebagai orang Kristen. Karena siapapun bisa pakai kalung salib. Tetapi karakter Anda yang mengikuti karakter Kristus. Itulah yang merupakan identitas utama bahwa Anda orang Kristen. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita semakin hari semakin mengenal Kristus. Minggu lalu kita sudah pelajari. Bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi pengenalan yang mendorong kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah mengenal Kristus, maka ada satu kata yang terjadi dalam hidup kita adalah berubah. Apa yang berubah Bapak Ibu Saudara? Satu, pola pikir. Kita baca sama-sama ayat ini 3-2 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Satu hal yang berubah dalam hidup kita adalah pikiran kita, pola pikir kita. Nah, pikiran pola pikir ini gak bisa dilihat siapapun. Pikiran ini adalah kita olah sendiri. Kalau kita sudah mengenali Yesus, maka dikatakan kamu berhubung dengan kehidupan yang dulu. Kamu harus menanggalkan kehidupan lama. Kamu harus menanggalkan pikiran yang lama. Karena kalau kita tidak menanggalkan cara hidup yang lama, pikiran yang lama, maka dikatakan kamu akan binasa. Karena pikiran lama kita cenderung menyesatkan. Pikiran orang yang belum kenal Tuhan, pikirannya pasti menyesatkan. Dan dikatakan kamu harus dibaharui pikiranmu. Bapak Ibu Saudara, pikiran yang dibaharui, satu, pikiran negatif atau prasangka buruk. Orang yang tidak kenal Tuhan, wajar kalau punya banyak prasangka, punya banyak pikiran negatif. Tetapi orang yang sudah kenal Tuhan, biarkanlah prasangka buruk, pikiran negatif itu tidak menjadi bagian kita lagi. Karena apa? Hidup kita sudah diubahkan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita? Kita memiliki pikiran apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci dan sebagainya. Milikilah pikiran seperti itu. Mungkin sebelum kita ikut Yesus, pikiran kita kotor, pikiran kita tidak baik, pikiran kita gak ada benarnya. Tapi biarkanlah setelah kita kenal Tuhan Yesus, pikiran kita diubahkan. Mungkin sebelum kita kenal Yesus, kita mikirnya kalau berusaha bagaimana sih supaya untung besar. Tipu timbangan, tipu harga, dan segala macam. Orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi setelah kenal Tuhan, harus ada perubahan. Bukan mikirnya bagaimana supaya untung besar. Tetapi pikirannya apa? Bagaimana supaya usaha saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya akan berlaku jujur. Orang yang sudah dibaharui pikirannya,
tidak berpikir bagaimana supaya saya untung. Tapi pikirannya apa? Bagaimana supaya pekerjaan saya berikan yang terbaik. Pikiran terhadap diri sendiri dan pikiran terhadap orang lain. Kita harus kenakan pikiran Kristus. Pikiran kita jangan jadi pikiran yang suka menghakimi orang lain dengan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, sadar nggak sadar, kalau hidup kita tidak diubahkan serupa dengan Kristus, pikiran kita ini seringkali kita menghakimi orang lain. Seringkali kita menuduh orang lain. Seringkali kita menjelek-jelekan orang lain di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak diperbarui dengan pikiran Kristus. Seringkali ada rasa curiga, seringkali ada prasangka buruk yang berkecamuk dalam pikiran kita. Kalau tidak ada hati Kristus dalam diri kita. Ketika orang berzina ditemukan dan diseret keluar. Apa yang menjadi pikiran manusia? Mau dihukum, mau dirajam sampai mati. Karena apa? Isi pikirannya negatif semua. Mau menghakimi. Tapi apa yang menjadi pikiran Yesus? Bagaimana supaya satu orang yang berdosa ini bisa bertobat, bisa diampuni dan hidupnya berubah. Juga kita di tempat ini, kalau ada jemaat yang kurang baik tingkah lakunya, janganlah pikiran kita menghakimi dia, menilai kehidupannya. Tetapi kita ambil hati Kristus sehingga pikiran kita adalah bagaimana supaya orang ini bisa berubah dan bertobat. Jangan sampai pikiran kita, dia kehidupannya sudah buruk, ditambah pikiran kita yang buruk sehingga keluar perkataan yang menghakimi. Sehingga hidupnya semakin buruk dan semakin tidak tertolong. Gereja ada untuk menolong setiap orang terjatuh. Setiap orang bersalah dibawa semakin dekat kepada Kristus. Itulah gereja. Gereja itu bukan tempat penghakiman Bapak Ibu Saudara. Gereja itu bukan lembaga kehakiman. Tetapi gereja itu adalah tempat di mana setiap orang beroleh kasih karunia. Kalau pikiran kita berubah, diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Saya percaya. Tidak ada yang namanya saling curiga antara jemaat. Tidak ada yang namanya menggosipkan jemaat. Tidak ada yang namanya berbantah-bantah terhadap gembalanya, terhadap jemaatnya. Orang yang mengenakan pikiran Kristus senantiasa punya hati yang mengampuni. Tetapi orang yang pikirannya belum diubahkan, dia senantiasa ingin menghakimi, ingin menjatuhkan. Dan selalu berpikiran negatif terhadap siapapun. Orang yang punya pikiran Kristus tidak lagi terikat tentang pikiran bagaimana supaya makanan besok ada. Bagaimana supaya saya punya uang. Bagaimana supaya saya punya mobil, saya punya motor. Tapi orang-orang yang sudah diubahkan akan berpikir bagaimana supaya hidup saya semakin berkenan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, masa sih Tuhan gak berkati hidup kita? Satu hal yang salah Bapak Ibu Saudara. Orang mengejar berkat dengan menghalalkan berbagai cara. Dan akhirnya juga gak dapat. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, jangan kejar berkatnya. Kejar pemilik berkatnya. Maka engkau akan dapat berkatnya. Dikatakan di firman Tuhan apa? Carilah dahulu. Dahulu. Bukan yang terakhir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita potong. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita gak mau tahu. Yang dikatakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita gak mau tahu, kita hanya mau apa? Semuanya ditambahkan, uang ditambahkan, makanan ditambahkan, segala sesuatu ditambahkan. Tetapi kita lupa apa yang membuat itu semakin ditambahkan. Adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan ngotot-ngotot minta berkat sama Tuhan. Kalau hidup kita tidak berubah sama sekali. Engkau gak perlu
teriak kepada Tuhan. Tuhan berkati saya. Tuhan uang. Tuhan ini. Tuhan itu. Tuhan tahu kapan engkau dan saya diberkati. Amin. Di waktunya Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Yang penting apa? Kita siap. Poin kedua adalah yang berubah ini. Perkataan. Perkataan orang yang tidak kenal Tuhan dengan perkataan orang yang sudah kenal Tuhan, saya jamin akan jauh berbeda. Kalau ada orang yang kenal Tuhan tapi perkataannya tidak berubah, maka dia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dikatakan begini, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa apa? Penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perkataan kita itu harus penuh kasih. Harus penuh damai sejahtera. Setiap orang yang mendengarkan perkataan kita beroleh kasih karunia. Jangan sampai setiap orang mendengar perkataan kita sakit hati. Tersakiti. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak cara paling mudah menyakiti orang adalah lewat apa? Lewat perkataan. Dikatakan di Yakobus apa? Lidah ini seperti api kecil yang bisa membakar seluruh hutan. Lidah ini seperti kemudi kapal yang hanya bentuknya kecil, tapi bisa mengemudikan seluruh kapal. Dan dikatakan firman Tuhan juga apa? Siapa orang yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka dikatakan firman Tuhan, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih. Perkataan suami kepada istri dan istri kepada suami hendaklah penuh kasih. Jangan sampai perkataan suami istri isinya makian, isinya hinaan. Jangan sampai perkataan kita sesama pelayan Tuhan kepada teman kita bukan perkataan kasih tetapi perkataan yang menjatuhkan. Dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Penuh kasih. Kenapa? Siapa diri kita akan digambarkan oleh perkataan kita. Seorang pemarah. Bapak Ibu Saudara, seorang pemarah gak mungkin ngomongnya do bawah, do rendah. Seorang pemarah pasti kalau ngomong selalu do tinggi. Bapak Ibu Saudara, baik buruknya perkataan tergantung dari apa yang kita simpan di dalam hati. Lukas 6:45. 3:2 ya kita baca ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan orang mulutnya meluap dari apa? Dari hatinya. Orang yang sudah disembuhkan hatinya, perkataannya pasti baik. Tetapi orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan amarah, orang yang menyimpan kekecewaan di dalam hatinya, perkataannya cenderung menyakiti dan tidak jadi berkat. Apa yang kita perkatakan menunjukkan siapa jati diri kita. Karena apa yang kita katakan berasal dari hati kita. Kalau setiap hari kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, maka saya yakin percaya kita akan penuh hikmat dalam berkata-kata. Kalau sudah merasakan dan dipulihkan oleh kasih Kristus dari berbagai luka batin, maka perkataan akan cenderung memberkati. Orang yang luka, kalau ditabok lukanya pasti teriak. Kalau hati kita penuh luka, maka
sedikit saja disentil bagian itu kita akan teriak. Tetapi kalau hati kita bersih, gak ada lukanya sama sekali, maka biar berbagai aspek kehidupan kita disentuh, kita cenderung diam. Orang bisa berkata kasar karena apa? Karena ada luka batin yang belum disembuhkan, dipulihkan di dalam Kristus. Orang yang sudah dipulihkan perkataannya pasti memberkati Bapak Saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dikatakan hendaklah perkataan Kristus. Orang yang sudah mengenal Tuhan, simpelnya begini Bapak Ibu. Mungkin sebelum kenal Tuhan, saya percaya gak ada ngomong haleluya. Tetapi setelah ikut ibadah diubahkan, apapun yang terjadi biasanya sering kita ngomong haleluya. Kalau perkataan Kristus diam dalam kita, maka perkataan kita yang akan keluar seperti apa? Contohnya haleluya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi, biarkanlah perkataan Kristus ada di dalam kita karena kita sudah diubahkan. Perkataan Kristus bisa ada di dalam kita hanya kalau hati kita sudah dipulihkan. Karena orang yang terluka dan gak sembuh, pada saat dicolek sedikit pasti akan teriak. Tapi orang yang bersih hatinya gak ada luka sama sekali, biarpun dicolek-colek, dia gak akan berkata kasar karena hatinya sudah dipulihkan. Ketiga, apa yang diubahkan? Karakter. Dikatakan apa? Karena itu, perhatikanlah seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Nah, karakter adalah hasil dari pola pikir dan kebiasaan yang menghasilkan bagaimana cara kita hidup. Kalau kita pemarah, maka watak kita akan jadi pemarah. Saat kita menasihati, kita akan menasihati dengan marah-marah. Pada saat kita memberitahukan dengan orang lain menasihati, kita akan beringas. Dan banyak hal lain yang akan terjadi karena hasil dari pola pikir dan perkataan kita akan membentuk karakter kita. Sehingga orang bisa kasih label. Pertama, biasanya ada label pemarah, pemalas, tukang tipu, pembohong. Itu gak serta-merta Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu singkat terjadi seperti itu. Tetapi karakter kita adalah sesuatu yang dibentuk dari pola pikir dan perkataan kita. Sehingga orang bisa menilai kita. Perubahan karakter merupakan proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Ingat baik-baik. Perubahan karakter itu adalah proses yang dikerjakan Roh Kudus. Karena kita kalau mau berubah dengan cara kita sendiri, capek. Orang yang mau berkomitmen tapi tidak mengandalkan Roh Kudus. Oh, saya gak mau marah-marah lagi. Paling bertahan 1 minggu, 1 bulan. Setelah itu dia bilang, capek ya. Kita juga gak marah-marah, marah-marah juga sama aja. Tetapi orang yang diubahkan karena Roh Kudus, dia gak peduli orang mau respon perubahannya atau tidak, dia akan tetap lakukan sesuai yang dibilang firman Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang kerjakan dalam dirinya. Saya tanya ya, dijawab Bapak Ibu Saudara. Apakah ada orang Kristen yang karakternya tidak berubah? Bisa jadi ada orang Kristen tetapi wataknya tidak berubah, karakternya tidak berubah. Karena apa? Karena pertama, pola pikirnya tidak diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Karena tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara.
Makanya pentingnya Roh Kudus mengubah segala kehidupan kita supaya kita ini berubah seperti Kristus. Kita harus izinkan Roh Kudus untuk mengubah, untuk mengobrak-abrik kehidupan kita. Roh Kudus jangan hanya jadi tamu dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus jangan hanya jadi tamu, tetapi engkau harus undang Roh Kudus untuk menjadi pemimpin kehidupanmu. Karena Bapak Ibu Saudara bisa tahu, kalau seorang tamu itu tidak punya hak apa-apa untuk mengubah segala sesuatu di dalam isi rumahmu. Pertanyaannya, sejauh ini Roh Kudus sudah jadi tuan rumah atas hidupmu atau masih jadi tamu? Karena saya percaya kalau Roh Kudus sudah menjadi tuan di dalam hidupmu, maka hidupmu masih berubah karena Roh Kudus akan mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Karakter kita ditentukan kepada siapa kita bercermin. Yang jadi gambaran diri kita apa? Siapa? Kristus. Jangan curhat kepada orang yang masih luka batin. Pasti engkau akan mendapatkan hasil dari luka batinnya. Tapi kalau engkau bercermin kepada orang yang gambar dirinya sudah dipulihkan, engkau akan diarahkan menjadi baik. Kalau Bapak Ibu Saudara menentukan siapa orang tua rohanimu, siapa yang berbicara banyak dalam hidupmu, ingat baik-baik, jangan cari orang yang gambar dirinya masih berantakan, yang masih banyak luka. Karena kalau engkau curhat masalahmu kepada orang yang masih luka, engkau tidak akan mendapatkan solusi apa-apa. Malah yang kau dapat apa? Engkau juga akan semakin buruk ikut dia. Tapi kalau engkau bercermin kepada orang yang gambar dirinya sudah dipulihkan, maka engkau akan diarahkan semakin baik dan semakin serupa dengan Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, engkau harus perhatikan baik-baik. Siapa orang yang banyak berbicara dalam hidupmu, jangan sembarangan menerima masukan. Tetapi perhatikan siapa yang bisa engkau anggap mengarahkan engkau di dalam hidupmu. Jangan sampai orang yang mengarahkan hidupmu adalah orang yang masih luka batin, orang yang masih kecewa. Karena engkau tidak akan mendapatkan apa-apa di situ. Tapi kalau engkau bercermin kepada orang yang sudah dipulihkan, engkau akan diarahkan semakin serupa dengan Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus akan menuntun kita menjadi serupa dengan Dia. Pendendam menjadi pemaaf. Bapak Ibu, kalau karakter kita sudah diubahkan seperti Kristus, kita akan berubah. Yang dulunya pendendam, di sini sudah tidak ada pendendam, amin. Yang kuat ngomongnya, amin. Tetapi kita adalah pemaaf, pengampun. Karena Kristus adalah pengampun. Yang dulunya mungkin kita seorang pemarah, sekarang berubah menjadi peramah. Hanya 3 orang yang amin. Yang dulunya pemarah, sekarang berubah jadi peramah. Amin. Apalagi yang dulunya mungkin egois, sekarang berubah mengutamakan orang lain. Yang dulunya hanya mau dilayani, sekarang menyerahkan hidupnya untuk melayani. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita di tempat ini, semua kita sama-sama akan berubah serupa dengan Kristus. Dan harapannya kita semua di tempat ini melayani Tuhan. Harapannya kita bukan cuma sebagai orang yang dilayani saja. Tapi kita harus bawa diri kita semakin hari berubah. Dan berubah semakin hari kita menjadi orang yang melayani. Orang yang menjadi pelayan itu gak mudah. Karena orang yang menjadi pelayan hanyalah orang yang rendah hati. Kita baca Efesus 4 ayat 5. 3-2 ayat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di mana Kristus, di dalam kasih Kristus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Kalau kita letakkan Kristus sebagai kepala, maka kita akan bergerak semakin hari bertumbuh ke arah Kristus.
Kalau kita letakkan Kristus sebagai kepala atas rumah tangga kita, sebagai Tuhan atas rumah kita, maka keluarga kita akan dibawa berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau bisnis kita letakkan Kristus sebagai pemimpin, maka usaha bisnis kita akan bawa semakin serupa dengan apa yang dimau Kristus. Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat firman Tuhan hari ini, hidup kita semakin berubah. Pikiran kita berubah, perkataan kita berubah, dan karakter kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Sehingga setiap orang yang mengenal kita di luar, bukan mengenal kita orang Kristen karena kita pakai kalung salib. Tetapi orang di luar mengenal kita orang Kristen karena kita punya karakter Kristus di dalam diri kita. Amin.